Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Saya Ali Jidan Effendi, pemateri pertama. Saya Mila Zakiat Naja sebagai pemateri kedua. Saya Sukmar Malia sebagai pembicara ketiga. Pengertian upah adalah kompensasi atau balas jasa yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas yang telah diberikan dalam proses produksi, biasanya dalam bentuk uang dalam satuan waktu tertentu atau per jam, per hari, dan per bulan. Teori ekonomi tentang penentuan upah. 1. Teori pasar bersaing sempurna. 1. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. 2. Penawaran tenaga kerja berasal dari individu pencari kerja. 2. Teori produktivitas marginal. Perusahaan akan membayar tenaga kerja sebagai nilai produktivitas marginal mereka atau additional output yang dihasilkan pekerja terakhir yang dipekerjakan. Jika produktivitas marginal tinggi, maka upah juga tinggi. 3. Teori monopsoni. Dalam monopsoni, hanya ada satu pembeli tenaga kerja, misalnya satu perusahaan besar di kota sipil. Perusahaan memiliki kekuatan menentukan upah lebih rendah dari upah keseimbangan karena pekerja tidak punya banyak pilihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah. 1. Faktor penawaran dan permintaan. Semakin tinggi permintaan tenaga kerja, misalnya karena pertumbuhan industri, maka upah cenderung naik. Jika penawaran tenaga kerja berlebih, maka upah cenderung turun. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Pekerja dengan skill tinggi dan pendidikan tinggi memiliki nilai lebih di mata perusahaan dan bisa menuntut upah lebih tinggi. Pasar kerja terbagi antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil, dengan perbedaan upah yang mencolok. 3. Pengalaman dan produktivitas. Pekerja yang sudah berpengalaman biasanya diberi upah lebih tinggi karena sudah memahami proses kerja dan memberikan hasil lebih maksimal. Selanjutnya, yang keempat adalah kondisi geografis dan sektor ekonomi. Upah di kota besar biasanya lebih tinggi karena biaya hidup juga tinggi. Kedua, sektor pertambangan dari teknologi cenderung memberikan upah lebih tinggi dibanding sektor pertanian atau manufaktur ringan. 5. Intervensi pemerintah. Penetapan upah minimum oleh pemerintah berfungsi untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Pemerintah juga menetapkan peraturan ketenagakerjaan seperti jam kerja maksimal, tunjangan, dan jaminan sosial. Karena di sini ada serikat pekerja dan perundingan kolektif. Serikat pekerja memperjuangkan hak-hak pekerja termasuk upah yang layak melalui negosiasi bersama. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja mampu menaikkan upah di arus tingkat pasar. Ketujuh, faktor sosial dan diskriminasi. Kadang upah dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti diskriminasi gender, ras, atau usia, meskipun produktivitas sama. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah. 1. Penyesuaian inflasi. Perusahaan dan pemerintahan dapat menyesuaikan upah berdasarkan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tetap terjaga. Lalu yang kedua, penyesuaian berdasarkan kinerja. Banyak perusahaan modern yang menerapkan sistem upah berbasis kinerja atau performance-based pay agar lebih adil dan produktif. Yang ketiga, upah efisiensi atau efisiensi wage. Beberapa perusahaan sengaja membayar upah lebih tinggi dari pasar untuk, pertama, meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja. Yang kedua, mengurangi tingkat turnover dan biaya perekrutan ulang. 3. Menarik tenaga kerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya ada jenis-jenis upah. Yang pertama ada upah nominal. Upah nominal adalah jumlah yang diterima pekerja. Dan upah yang kedua ada upah real. Upah real merupakan daya beli dari upah nominal, yaitu jumlah barang atau jasa. Lalu ada upah minimum, yaitu upah terendah yang secara legal bisa dibayarkan. 4. Ada upah lembur, mana tambahan upah untuk jam kerja di luar jam normal. Yang kelima ada upah insentif, merupakan upah tambahan yang berdasarkan kinerja individu atau tim. Lalu, permasalahan dalam penentuan upah. Yang pertama ada pengangguran struktural, merupakan adanya ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan industri. Yang kedua, kesenjangan upah.
antara sektor formal dan informal. Yang ketiga, ketimbangan gender. Biasanya, perempuan sering mendapat upah lebih rendah untuk pekerjaan yang setara. Yang keempat, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meski sesuai UMR. Selanjutnya, kesimpulan. Penentuan upah di pasar tenaga kerja sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara mekanisme pasar, kebijakan publik, dan kondisi sosial. Penentuan upah di pasar tenaga kerja juga tidak hanya soal permintaan dan penawaran, tapi juga melibatkan kekuatan institusi seperti serikat pekerja, melibatkan kebijakan publik, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Kebijakan upah yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi, serta memastikan bahwa tenaga kerja dihargai secara layak berdasarkan kontribusinya. Juga kebijakan penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.